Horas, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan kita hari ini Senin 1 November 2021 dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bersama bahwa Timotius adalah anak rohani Rasul Paulus yang juga menjadi rekan sepelayanannya di dalam memberitakan Injil. Timotius tergolong masih muda di dalam pelayanannya memberitakan Injil. Karena masih muda, tentu masih banyak yang harus dipelajarinya, sehingga Paulus menuliskan ataupun mengirimkan surat 1 dan 2 Timotius ini khusus spesial untuk Timotius, untuk memberikan pengajaran, untuk meneguhkan, untuk memotivasi Timotius di dalam pelayanannya. Ya, bisa kita katakan ibarat senior yang memberikan bimbingan dan penguatan kepada juniornya. Tetapi walaupun surat Timotius ini khusus diberikan Paulus kepada Timotius, tetapi sangat banyak manfaatnya untuk kita sebagai umat percaya kepada Allah pada saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu saja di dalam surat Timotius ini banyak ajaran-ajaran, bimbingan-bimbingan dan penguatan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Khususnya di ayat 24 ini merupakan ajaran peneguhan dari Paulus kepada Timotius untuk menghadapi para pengajar-pengajar sesat pada saat itu. Mereka dikatakan adalah orang-orang pengajar sesat yang pandai bersilat lidah, ajaran-ajaran mereka kosong dan hampa, dan mereka menyebarkan ajaran-ajaran yang sesat. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa seorang hamba Tuhan itu tidak boleh bertengkar. Bertengkar yang seperti apa maksudnya? Kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Bataknya dikatakan menggunakan kata parbada-bada. Kita sebagai orang Batak tentunya secara literatur kita bisa mengetahui apa artinya parbada-bada itu. Dapat kita artikan secara sederhana, parbada-bada adalah orang yang gemar bertengkar, orang yang gemar membuat rusuh ataupun suasana yang tidak baik. Dia tidak senang kalau tidak bertengkar. Kira-kira seperti itu sederhananya arti dari parbada-bada. Dikatakan di sini bahwa seorang hamba Tuhan tidak boleh seperti itu, yang hobinya bertengkar. Kalau kita mempunyai hobi, Bapak Ibu, baiknya kita mempunyai hobi yang bermanfaat, hobi yang menyenangkan hati kita, dan begitu juga menyenangkan hati orang lain. Karena apalagi sebagai seorang hamba Tuhan, kita mempunyai tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, menghadirkan damai, menyampaikan kebenaran, dan memberikan sukacita. Bukan membuat suasana tidak baik, membuat suasana rusuh, mencari gara-gara, mencari musuh, tetapi
kita harus membawa damai. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berikutnya dikatakan bahwa hamba Tuhan itu haruslah ramah. Ramah kepada siapa? Dikatakan hamba Tuhan itu haruslah ramah kepada semua orang. Tentu saja berarti kita sebagai hamba Tuhan jangan ramah kepada satu orang saja, ataupun ramah hanya kepada sebagian orang saja, tetapi haruslah kita ramah kepada semua orang. Artinya kita tidak boleh membeda-bedakan, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus yang tidak membeda-bedakan kita, yang semua sama di hadapan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, yang dikatakan di dalam firman Tuhan kita di sini juga bahwa seorang hamba Tuhan haruslah cakap mengajar dan sabar. Ya, sangat benar sekali. Karena seorang hamba Tuhan selain menyampaikan firman Tuhan, dia juga harus memberikan pengajaran. Artinya, dia harus juga memiliki kecakapan dalam mengajar. Dan selanjutnya dikatakan juga harus sabar di dalam pelayanannya seorang hamba Tuhan. Ya memang benar, karena seorang hamba Tuhan juga akan menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan juga di dalam hidupnya, sehingga dia juga harus memiliki kesabaran. Kalau tidak sabar, tentu juga itu bisa merusak ataupun mengganggu pelayanannya. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan untuk kita saat ini, siapakah hamba Tuhan itu? Hamba Tuhan adalah semua orang yang percaya kepada Tuhan, terlebih kepada mereka yang memiliki jabatan rohani, khususnya di dalam gereja. Kita sebagai gereja HKBP ada beberapa jabatan rohani, yaitu pendeta, guru huria, bibelpro, diakones, evangelis, dan sintua ataupun penatua. Karena itu firman Tuhan ini adalah sesungguhnya untuk kita semua orang yang percaya kepada Dia. Mengajarkan kita pertama, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh memiliki hobi bertengkar, ataupun dikatakan dalam bahasa Bataknya parbada-bada. Sangat baik sekali firman Tuhan ini mengingatkan kita semua untuk jangan mau menghabiskan waktu, menghabiskan pikiran dan tenaga kita untuk bertengkar. Hindarilah pertengkaran di dalam hidup kita, di rumah kita, di keluarga kita, di tempat kerja kita, di lingkungan sekitar kita, bahkan di gereja kita. Mari kita jauhkan segala pertengkaran itu, karena masih banyak hal lain yang berguna, yang bermanfaat, yang bisa kita kerjakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu jadilah teladan kita sebagai orang percaya, menjadi teladan di dalam sikap dan perbuatan kita. Metode inilah yang sederhana, yang efektif untuk mengajar orang lain. Karena dikatakan di sini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus cakap mengajar. Mengajar cara yang sangat bermanfaat pada saat ini adalah menjadikan kita teladan. Dan diajarkan juga kita untuk sabar menghadapi segala sesuatu. Seberapa besar kekuatan dirimu, itu dapat diukur dari seberapa besar kesabaranmu.
Karena itu, mari kita semuanya Bapak Ibu hidup di dalam damai dan jadilah berkat kepada orang lain. Itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai orang percaya haruslah menjadi berkat kepada sesama kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu mengajarkan kami untuk supaya kami menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami diajarkan untuk menjadi orang pembawa damai, tidak menjadi pembawa kerusuhan, bertengkar dalam kehidupan kami. Kami diajarkan juga untuk menjadi teladan bagi orang lain dan kami sabar. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kami supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga kehidupan kami akan diberkati oleh Tuhan juga. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan kami hari ini. Segala kegiatan dan rencana hidup kami pada satu hari ini, biarlah Tuhan juga yang memberkati. Ampuni dosa kami Tuhan, terimalah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.